Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 IPA 1 dari SMIT Krok Kota Bengkulu. Kami akan memberikan informasi pembelajaran tentang dinamika litosfer. Ayo langsung saja ke penjelasannya. A. Litosfer. 1. Struktur dan komposisi perlapisan bumi. A. Bagian atas, ketebalan 15 km, massa jenis sekitar 2,7 dengan tipe magma granit. B. Bagian tengah, ketebalan 25 km, massa jenis 3,5 dengan tipe magma basalt. C. Bagian bawah, ketebalan 20 km, massa jenis 3,5 dengan tipe magma peridotit dan eklogit. 2. Batuan beku. Batuan beku terjadi apabila magma pijar dari magma membeku. Batuan beku sebagian besar mengandung banyak mineral yang disebut mineral silikat, yaitu mineral yang mengandung atom silikom atau silisium dan oksigen. Mineral-mineral silikat biasanya dapat bergabung dengan mineral-mineral lain seperti aluminium, besi, kalsium, sodium, potasium, dan magnesium. 1. Batuan beku dalam. Ciri utama batuan beku dalam memiliki tekstur holokristalin, semua mengkristal atau granitis. Semua bagian batuan terdiri dari kristal-kristal granit. Batuan sebagian besar terdiri dari kuarsa, SiO2, dan mengandung sejumlah besar feldspar ortoklas. Granit terdiri dari bermacam-macam, diorit, gabbro, dan peridotit. 2. Batuan beku gang atau celah atau korok. 3. Batuan beku luar. B. Batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen terdiri dari 3 bagian: batuan sedimen klastis atau mekanis, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organis. 1. Batuan sedimen klastis. Bahan kapur asam arang, kuarsa atau limonit. A. Pungkah dengan diameter 2000 sampai 200 mm. B. Kerikil besar dalam kurung kerakal dengan diameter 200 sampai 20 mm. C. Kerikil halus dengan diameter 20 sampai 2 mm. D. Kerikil kasar dengan diameter 2 sampai 0,2 mm. E. Pasir halus dengan diameter 0,2 sampai 0,02 mm. F. Galuh atau lanau dengan diameter 0,02 sampai 0,002 mm. G. Lempung dengan diameter kurang dari 0,0002 mm. A. Konglomerat bereaksi aglomerat. Batuan-batuan guling konglomerat atau bereaksi yang terdiri dari fragmen-fragmen batuan. B. Batu pasir, batu lanau, dan loess. Batu pasir, batu lanau, dan endapan loess. C. Batu empung. 2. Batu sedimen kimiawi. Umumnya batuan sedimen kimiawi tersusun atas garam-garaman yang larut dalam air laut seperti NaCl, KCl, MgSO4, CaCO4, dan CaCO3. Contoh batuan sedimen kimiawi adalah batu kapur, gamping, dolomit, cer, batu fosfat, dan evaporit. A. Batu gamping dalam kurung limestone. B. Dolomit. C. Cer. D. Batuan fosfat. E. Evaporit. Berdasarkan tenaga yang mengangkut bahan asal batuan sedimen dibedakan menjadi A. Batuan sedimen akuatis, yakin batuan sedimen yang diendapkan oleh air. B. Batuan sedimen airis atau aeolis, yakni batuan sedimen yang diendapkan oleh angin. C. Batuan sedimen glasil, merupakan batuan sedimen yang diendapkan oleh es atau gletser. Berdasarkan tempat di mana terjadi pengendapan, batuan sedimen digolongkan menjadi A. Batuan sedimen terrestris, diendapkan di daratan. B. Batuan sedimen marine, diendapkan di dasar laut. C. Batuan sedimen fluvial,
diendapkan di dasar sungai. D. Batuan sedimen limnis diendapkan di dasar danau. E. Batuan sedimen glasial diendapkan di daerah yang pernah mengalami erosi glasial. C. Batuan metamorf atau malihan. Bahan asal batuan metamorf adalah batuan beku dan batuan sedimen. Karena pengaruh tenaga alam, yakni suhu dan tekanan dalam jangka waktu tertentu atau lama, maka batuan beku dan batuan sedimen dapat berubah sifat. Metamorfosa batuan, dinamo metamorfosa, kontak metamorfosa. 3. Proses-proses pembentukan permukaan bumi. A. Proses endogen. 1. Vulkanis. A. Bentuk intrusi magma. Intrusi magma yang sejajar lapisan batuan menghasilkan bentuk antara lain 1. Sil, pluton yang sejajar dengan perlapisan batuan. 2. Lakolit, pluton yang melengkung bagian atasnya. 3. Lapolit, pluton yang melengkung bagian bawahnya. 4. Pakolit, pluton yang mengikuti bentuk antiklinal atau sinklinal. 1. Dike atau peluto yang memotong tegak lurus perlapisan batuan sedimen di atasnya. Vien vulkanik atau nek sama dengan peluk, yakni akar vulkanik yang telah tererosi, dan dike yang melingkar atau ring dike. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan kekuatan tekanan gas magma di dalam bumi, erupsi gunung api dapat dibedakan menjadi 3, yaitu erupsi eksplosif bila disertai tekanan gas kuat hingga menimbulkan suatu letusan atau ledakan. Erupsi efusif bila tekanan gas berkurang kecil sehingga tidak menghasilkan letusan, tetapi mengeluarkan suatu lelehan atau aliran lava. Ketiga, erupsi campuran, yaitu menghasilkan erupsi eksplosif dan efusif secara bergantian. Bila didasarkan pada tipe letusan dan bahan hasil letusan, erupsi gunung api dapat dibedakan menjadi erupsi magmatik, erupsi freatik, dan erupsi freatomagmatik. Menurut tempat terjadinya, erupsi gunung api dapat dibedakan menjadi erupsi sentral dan linear. A. Gunung api strato bentuk campuran. B. Gunung api perisai. C. Gunung api maar. D. Gunung api kaldera. Di Indonesia, gunung api dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu A. Gunung tipe A, yaitu gunung api yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600 Masehi. B. Gunung tipe C, yaitu gunung api yang erupsinya tidak diketahui dalam sejarah manusia, namun masih terdapat tanda-tanda aktivitas masa lampau berupa lapangan fumarol pada tingkat yang lemah. A. Tipe Hawaii. Tipe ini bercirikan lava cair tipis, tekanan gas rendah, dan dapur magma sangat dangkal. Karakteristiknya adalah danau lava pijar dengan sebagian lava beku yang terapung-apung di atasnya. Magma ringan yang mengandung gas dari dalam bumi naik ke atas dan kemudian mendingin. B. Tipe Stromboli. Tipe bercirikan lava cair tipis, tekanan gas sedang, dan dapur magma dangkal. Nama ini diambil dari nama gunung api Stromboli di Laut Tengah, Italia. C. Tipe Vulcano. Tipe ini bercirikan lava agak kental, tekanan gas sedang sampai tinggi, dengan dapur magma dangkal sampai dalam. Gunung yang terkenal adalah Gunung Vulcano di Laut Tengah, Italia. D. Tipe Merapi. Tipe ini bercirikan lava agak kental, tekanan gas rendah, dan dapur magma sangat dangkal. Letusan aktivitas ini mengacu pada Gunung Merapi di Jawa Tengah. E. Tipe St. Vincent. Tipe ini bercirikan lava agak kental, tekanan gas sedang, dan dapur magma dangkal. Contoh tipe letusan ini mengacu pada Gunung St. F. Tipe Pele. Tipe ini bercirikan lava agak kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma dalam. Contoh tipe ini mengacu pada Gunung Pele di Hindari Barat. G. Tipe Vesuvius Pilinian. Tipe ini bercirikan lava agak kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma sangat dalam. Nama tipe ini diambil dari seorang pakar yang pertama kali membuat uraian tentang letusan tipe ini, yaitu Plinius dari Romawi yang mengamati letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 sebelum Masehi. 1. Pelengkungan warping. 2. Pelipatan folding. 3. Patahan faulting. 4. Ratakan diaklas jointing. B. Proses eksogen. 1. Pengikisan dan pengendapan oleh tenaga aliran air stream. 2. Pengikisan oleh pengendapan oleh gelombang laut wave.
3. Pengikisan oleh es glasial. 4. Pengikisan oleh angin wind. B. Proses seisme. 1. Gempa tektonik. 2. Gempa vulkanik. 3. Gempa runtuhan. Jarak stasiun ke epicentrum dapat dihitung dengan menggunakan hukum Laska. Delta S min P min 1 X 100 km. Delta menunjukkan jarak gempa ke epicentrum. S sama saat tibanya gelombang sekunder S pada seismograf. P sama dengan saat tibanya gelombang primer P pada seismograf. Penyelesaian delta S min P min 1 kali 100 km sama dengan 10 kali 27 56 min 10 26 32 kali 1000 km sama dengan 24/60 kali 1000 km sama dengan 400 km. Jadi jarak Jakarta dari epicentrum gempa adalah 400 km. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang dinamika litosfer. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.